Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Teman-teman, hari ini hari ke-8 Ramadan. 8 Ramadan kita ada di Desa Keang, dan kesempatan ini di sore hari kita akan kembali berdiskusi ringan atau sharing ya tentang Ramadan bersama dengan Ustadz Rik Sanjani SHI. Seperti yang kita tahu bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu diperintahkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran ya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Ustadz, yang kita mau bahas pada sore hari ini adalah bagaimana sesungguhnya kewajiban ibadah puasa itu ya, apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan itu, karena kita tahu bahwa Ramadan ini banyak gelaran-gelaran ya, bagaimana kita memanfaatkannya, karena tentu ya bulan Ramadan ini datang hanya setahun sekali atau setahun sekali. Jadi sangatlah rugi orang yang ketika mendatangi bulan suci Ramadan lalu dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah khususkan untuk umat Islam ini. Ya, di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, dan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tersebut adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah, tentu untuk meraih ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala telah ya menggelari bulan Ramadan ini dengan berbagai macam gelar ya, disebut dengan syahrul ibadah ya, bulan musim ibadah ya. Karena untuk meraih ketakwaan itu tentu dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus konsisten ibadah ya, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ya, seperti sholat 5 waktu ya, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah seperti qiyamul lail ya, kemudian bersedekah ya, berbakti kepada kedua orang tua ya, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ya, untuk meraih ketakwaan itu tentu tidak hanya sekedar kita cita-citakan melalui lisan, tapi kita harus buktikan dalam perbuatan kita, sebagaimana pengertian takwa yang secara umum kita ketahui bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Baik, jadi ini poin pertama atau pembukaannya dari Ustadz, bahwa ya tentu kita memang sangat diharapkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini tentu juga dapat memuliakan kita dengan cara ya, dengan memanfaatkan dengan baik, dengan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah begini Ustadz, puasa ini kan, puasa di bulan suci Ramadan ini kan bagian dari rukun Islam ya, bagian dari rukun Islam. Apakah kemudian urutan di dalam rukun Islam itu seperti yang kita tahu ada syahadat, ada puasa, ya, ada sholat dan seterusnya. Apakah kemudian dalam urutan 1 sampai 5 itu memberikan informasi kepada kita bahwa bisa kita simpulkan misalnya kadar wajibnya sholat itu lebih tinggi daripada puasa misalnya, karena sholat lebih disebutkan lebih awal dibandingkan dengan puasa Ramadan. Karena begini teman-teman, kenapa ini saya tanyakan? Karena banyak kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ada teman-teman kita atau mungkin orang di sekitar kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, orang yang rutin berpuasa, semangat berpuasa ya, bahkan semangat tarawih
tapi sholat 5 waktunya dia tinggalkan. Nah, bisa mungkin dijelaskan, Ustaz? Iya, terkait tentang urutan-urutan yang disebutkan dalam rukun Islam. Pertama adalah syahadat, kemudian sholat, dan berikutnya zakat, kemudian puasa. Ini memang salah satu hikmah dari urutan-urutan tersebut itu memberikan gambaran tentang mana yang lebih afdol dari di antara rukun-rukun yang ada. Yang jelas kita ketahui bahwa semua ini adalah rukun, ya. Ketiadahan salah satu dari rukun itu karena menolak atau mengingkari tentu berindikasi kufurnya seseorang. Namun terkait afdoliyah, mana yang paling tinggi kedudukannya dalam agama kita, tentu ya paling pertama ada syahadatain, kemudian berikutnya adalah sholat. Sholat kedudukannya lebih tinggi daripada puasa. Jadi bahkan disebutkan bahwa yang sholat itu adalah tiang agama. Ya. Artinya seseorang itu bisa dilihat kekokohan agamanya ketika dia mendirikan sholat. Jadi dia bisa dikatakan sebagai pembeda, ya, hukum pembeda. Pembeda, bahkan dia adalah pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Ya. Sebagaimana ya kita sudah ketahui bersama hadis yang menyebutkan tentang itu. Ya, yang memisahkan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya. Jadi sangat disayangkan bila ada kaum muslimin itu yang berpuasa kemudian melaksanakan sholat tarawih, tapi sholat 5 waktu dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ya, padahal kalau dari sisi kedudukan, ya keduanya sama-sama wajib, ya keduanya sama-sama rukun Islam, tapi kedudukan sholat dalam agama kita itu lebih tinggi daripada ibadah puasa. Ya. Jadi jangan sampai kita memisah-misahkan dan ya justru kita capek-capek berpuasa tapi tidak melaksanakan sholatnya. Jangankan ucapan-ucapan dusta yang buruk atau dosa-dosa yang lain, jika kita lakukan itu bisa menghapuskan pahala puasa kita, bagaimana dengan maksiat yang sangat besar berupa meninggalkan sholat. Itu justru mungkin bahkan bisa dipastikan itu sangat memusnahkan pahala puasa kita sendiri. Ya. Jadi itu poin ketiga ya teman-teman. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini jangan sampai kita melewatkan ibadah-ibadah wajib kita, khususnya sholat. Karena dengan kita meninggalkan sholat, seperti yang diuraikan oleh Ustadz tadi, berbohong, ya, berbohong, berkata dusta, kemudian berkata yang menyakiti orang lain, ya, baik secara lisan maupun secara fisik, perbuatan, ya, itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Apalagi dengan kita meninggalkan sholat, yang notabene-nya sholat merupakan tiang agama atau merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, lalu pertanyaan berikut Ustadz, lalu bagaimana dengan hukumnya, ya, atau mungkin pahalanya orang yang melaksanakan puasa begitu, ya, lalu dia mengabaikan sholatnya. Nah, bagaimana? Maksudnya dia puasa, dia bangun sahur, lalu dia juga ikut berbuka. Bahkan kadang-kadang orang seperti ini lebih semangat ikut buka bersama. Buka bersama. Bagaimana dengan pahala puasanya? Ya, terkait ibadah puasa, ya dua ibadah ini memang ada perbedaan. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ya. Pertama kita katakan ketika dia meninggalkan sholat karena memang dia ingkar terhadap kewajiban sholat, ya, mengingkari sholat, tidak mengakui keberadaan sholat dalam agama kita, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir, dan ketika dia puasa maka puasanya tidak berguna. Ya. Puasanya tidak berguna. Jadi dia meninggalkan sholat karena mengingkari. Artinya dia tidak menganggap bahwa sholat itu bagian dari kewajiban, ya. Ya, benar. Karena memang di antara ulama ada yang merinci, ya, orang yang meninggalkan sholat itu ada yang memang karena dia mengakui itu adalah sebuah kewajiban, ya. Dia kadang sholat kadang tidak. Dan ada yang
memang mengingkari sholat sama sekali, sepanjang hidupnya tidak mau sholat. Ya, itu beberapa ulama membedakan dua kasus tersebut. Nah, adapun kasus yang kedua, yaitu dia melaksanakan sholat, tapi kadang juga ditinggalkan. Ya. Ini sebagian ulama masih menghukumi dia tidak kafir. Ya. Berarti puasanya masih sah, ya, karena status keislamannya masih ada pada dirinya. Ya. Puasanya sah. Hanya saja apakah berpahala atau apakah bagaimana dengan kualitas puasanya itu, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa sekecil dosa, ya, yang berupa misalnya berkata-kata yang tidak baik atau berbuat maksiat yang lain, itu bisa saja memusnahkan pahala sholat, pahala puasa. Bagaimana dengan meninggalkan ibadah sholat? Ya, bagaimana dengan meninggalkan ibadah sholat? Ya, maksiat kita kepada Allah yang sangat besar adalah meninggalkan sholat. Itulah kemaksiatan yang sangat besar yang dilakukan. Ya. Jadi kadar besarnya dosa itu bisa saja menghapus, ya, seluruh ibadah atau pahala ibadah puasa kita. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, jadi seperti itu ya dijelaskan oleh Ustadz tadi, bahwa ya tentu orang yang meninggalkan sholatnya bukan karena ingkar, artinya dia bermalas-malasan, kadang sholat, kadang tidak sholat, maka puasanya sah. Tetapi bagaimana dengan kualitas puasanya itu, bagaimana dengan pahalanya, maka kita tidak menghakimi karena itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi seperti yang diuraikan tadi, bahwa orang yang berkata dusta saja, orang yang berbohong, menyakiti orang lain saja itu bisa menghapuskan atau membatalkan puasanya, ya, dalam artian puasanya tidak berkualitas, apalagi dengan orang yang meninggalkan yang jelas-jelas itu bagian dari rukun Islam atau kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah sholat. Ya. Lalu begini Ustadz, banyak orang yang dalam bulan suci Ramadan itu, kalau kita melihat aktivitas sehari-harinya hampir tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah lain atau kesehariannya di bulan-bulan yang lain. Ya, dia sholat, tapi dia santai-santai saja, dia tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Nah, pertanyaannya Ustadz, supaya kita bisa share ke teman-teman, apa sebetulnya, atau mungkin bisa kita jelaskan lagi, apa kefadolan bulan suci Ramadan ini sehingga sangat disayangkan orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Ya, bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat, ya, agung, ya, dan dia adalah bulan yang paling diistimewakan dalam agama kita. Ya. Kenapa? Bulan Ramadan, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang mana kita tahu bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan, ya, menjadi sesuatu yang mulia. Ya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, Allah yang maha mulia, kalamullah. Kemudian diturunkan, ya, diturunkan di malam di bulan Ramadan. Ya, maka Ramadan yang berkaitan dengan Al-Quran juga akan menjadi bulan yang mulia. Ya. Nah, di bulan yang mulia. Bahkan, ya, juga dibawa oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril disebut dengan Sayyidul Malaikah. Ya. Malaikat yang paling mulia. Ya. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Dan diturunkan, ya, di bulan Ramadan. Diperuntukkan kepada umat Islam. Maka umat Islam menjadi umat yang paling mulia, khairul umam, ya, sebaik-baiknya umat. Nah, dan juga Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu menjadi sebaik-baiknya malam. Sebaik-baiknya malam. Lebih baik dari 1000 bulan, ya. Lebih baik dari 1000 bulan, ya, sebagaimana kita telah ketahui. Nah, kita sudah ketahui bahwa Ramadan ternyata diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengistimewakannya. Mengistimewakan dari bulan-bulan yang lainnya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan bulan Ramadan itu. Ya,
salah satu keutamaan yang harus betul-betul tidak boleh kita lewatkan, di mana Rasulullah SAW itu mengkabarkan bahwa setiap malamnya itu Allah Subhanahu wa taala mencatat ada seorang hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya. Jadi Itu dilakukan setiap dibebaskan. malamnya. Ya, tercatat orang ini terbebas dari api neraka. Itu dilakukan setiap malam malamnya. di bulan Ramadan. Ya. Ini sangat disayangkan bila kita melewatkan kesempatan yang hanya ada sekali setahun itu. Sekali setahun ya di bulan Ramadan. Ya. Karena kita tidak tahu ya Ramadan berikutnya itu masih kita jumpai atau tidak. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita ya, agar bisa dibebaskan dari api neraka, tentu dengan semangat ibadah ya. Tentu dengan semangat ibadah, puasanya dimaksimalkan ya, dijaga, kemudian ya akhlak kita pun juga dijaga, hubungan kita kepada sesama juga dijaga, ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail, qiraatul Quran, bersedekah ya, berburu Lailatul Qadar juga dimaksimalkan ya. Dengan itu ya keutamaan ya berupa dibebaskan dari api neraka itu bisa kita dapatkan ya. Dan bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk ya membersihkan diri dari dosa-dosa ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasa kita diampuni dosa-dosa kita. Begitu juga dengan salat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dengan salat juga dosa-dosa kita dihapuskan. Begitu pula man qama lailatul qadri, siapa yang salat di Lailatul Qadar juga akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu banyak amalan-amalan yang memberikan efek penghapusan dosa, yaitu sebagai bukti bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan ampunan. Ya, maka ini sangat disayangkan bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan kemudian tidak ada semangatnya ketika tidak ada semangatnya untuk beribadah. Bahkan Ini ada sangat hadis disayangkan. yang Rasulullah mengamini ya. Iya, sebagaimana ya dalam suatu hadis disebutkan ya, Iya, betul. Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar kemudian ya mengucapkan amin sebanyak 3 kali. 3 kali. Ya, dan salah satu doa yang diaminkan dalam ya kejadian itu adalah ya ketika malaikat berdoa kepada Allah ya dengan menyebutkan raghima anfu rajulin adraka alaihi ramadan thumma salakha wa lam yughfar lah. Rugi bagi seseorang yang kedatangan bulan Ramadan kemudian terlewat, dosa-dosanya tidak diampuni. Ini sangat rugi. Dan itu yang berdoa adalah malaikat ya. Malaikat ya, makhluk yang paling mulia. Malaikat Kemudian, yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia. Kemudian yang mengaminkan adalah makhluk atau manusia yang paling mulia. Maka ini sangat dipastikan doa itu pasti akan terkabul. Ini maka sangat disayangkan bagi orang-orang yang melewatkan bulan Ramadan tanpa ada rasa semangat untuk beribadah, untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi ini poin yang keempat, teman-teman, diskusi kita. Jadi tadi sudah diuraikan oleh Ustadz bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Banyak gelarannya ya Ustadz ya. Banyak. Ada yang disebut sebagai bulan ampunan, karena memang kita diharapkan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, di dalamnya bahkan disebut dengan bulan Al-Qur'an ya, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Dan ditutup dengan hadis tadi bahwa Nabi Muhammad mengamini ya, ketika malaikat Jibril mendoakan rugilah orang yang menjumpai bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya kita beribadahnya kemarin poinnya adalah 70% ya di luar bulan suci Ramadan, maka kita usahakan Ustaz ya. Di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kalau perlu sampai 100% ya. Karena kita tidak tahu apakah kita masih menjumpai bulan suci Ramadan di tahun depan. Betul. Betapa banyak dari kita
di sekitar kita, keluarga kita, di lingkungan kita yang pada saat Ramadan tahun lalu, ya, 1445 Hijriah 2024 Masehi yang lalu masih berdiri bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, di tahun ini sudah tidak bersama-sama dengan kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sangatlah disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan di tahun ini. Jadi begitu ya. Kemudian banyak pula yang sering mengabaikan Ustadz dalam bulan suci Ramadan ini ya tentang masalah 10 malam terakhir. Ya, jadi ada yang betul-betul orang itu semangatnya luar biasa, lebih dimaksimalkan lagi di 10 malam terakhir. Nah, apa sebetulnya keistimewaan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini? Ini kita bagikan ke teman-teman ya, supaya kita mendapatkan informasi ya tentang apa keistimewaan bulan suci Ramadan plus di 10 malam terakhir agar kita semakin meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Iya. Bulan Ramadan itu ya, semakin sampai pada penghujungnya, maka itu keutamaannya semakin bertambah, semakin afdal. Puncaknya adalah pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir. Pada 10 malam yang terakhir. Itu sudah. Ya. Puncaknya adalah pada 10 malam yang terakhir. Ya. Pada zaman dulu, ya, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, ya, ketika sampai di bulan di 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, mereka lebih memaksimalkan ibadahnya, ya, lebih memaksimalkan ibadahnya, bahkan mereka sampai beriktikaf ya, di dalam masjid. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Kita akan bahas juga ya. Ya. Berdiam diri di masjid dalam artian ya berdiam dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah yang sifatnya ya, lebih dianjurkan adalah sifatnya ibadah mandiri. Ya. Iktikaf. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah bersama para sahabat dan bahkan diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, sebagaimana diriwayatkan ya, dalam beberapa hadis ya bahwa istri-istri Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya beliau, mereka tetap melanjutkan iktikaf. Ya. Iktikafnya istri-istri Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian salah satu juga keutamaannya adalah di bulan Ramadan 10 malam yang terakhir itu di sanalah ya, terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, ya, malam yang diistimewakan, ya, bahkan beramal di malam ya Lailatul Qadar itu, ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya semangat kita di bulan Ramadan ini tidak boleh ya hanya semangat di awal saja. Harus sampai kita harus justru bertambah semangatnya sampai kepada penghujung bulan Ramadan. Ya, sampai pada penghujung bulan Ramadan. Ya. Karena juga ya kesetiaan seseorang dan keikhlasan mereka itu tidak dilihat pada awal-awalnya saja. Ya, kesetiaan itu atau keikhlasan itu adalah ketika kita mampu bertahan sampai akhir. Ya. Dan disitulah letak keutamaan ya, yang paling afdol, ya, yaitu di akhir-akhir di bulan Ramadan. Ya. Seperti itu. Baik, jadi teman-teman, tadi Ustadz poinnya sangat bagus dijelaskan ya. Jadi jangan kita ini semangat di awal. Jadi hanya semangat di awal, ujungnya sudah tidak semangat, bahkan tambah lama tambah menurun. Itu jangan sampai, karena keistimewaan bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan itu semakin menjelang finish akhir itu semakin besar. Ya. Dan sangat dianjurkan kita di 10 malam terakhir itu untuk iktikaf di masjid, ya. Mengisi dengan kegiatan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita dalam melaksanakan ibadah puasa khususnya di 10 malam terakhir nanti jangan kita lantas
sudah tidak semangat lagi. Justru kita harus semakin semangat, khususnya kita berharap menjumpai malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar sendiri ini Ustadz, malam Lailatul Qadar ini apakah semua orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, atau hanya mereka yang beriktikaf di masjid malam Lailatul Qadar? Karena kita tahu, khususnya ini banyak dari kita yang mungkin tidak atau berhalangan untuk beriktikaf. Nah, ada semacam anggapan ya, atau mungkin informasi yang tidak jelas ya, bahwa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya yang bangun di malam hari, melaksanakan ibadah di malam hari, dan beriktikaf di masjid. Apakah seperti itu, atau seperti apa penjelasannya tentang masalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini? Jadi malam ya, Lailatul Qadar itu adalah satu waktu yang terjadi di 10 malam yang terakhir ya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, semua orang bisa berpeluang. Semua orang berpeluang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Walaupun kita tahu bahwa afdolnya adalah berburu Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf di masjid ya. Namun bagi mereka yang berhalangan untuk beriktikaf di masjid ya, apakah ada harapan untuk mereka mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, tentu iya, betul ya. Mereka tetap mendapatkan harapan untuk menjumpai kemuliaan Lailatul Qadar ya, yaitu dengan beramal ya, beribadah ya, melakukan amal sholih di malam tersebut ya, di malam tersebut, maka dia juga tetap terhitung sebagai orang yang beramal lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Hanya saja tentu tidak sama keutamaan antara orang yang beramal dengan cara beriktikaf di masjid dengan orang yang tidak beriktikaf di masjid. Jadi begini Ustaz ya, bisa mungkin saya simpulkan bahwa semua orang berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi seperti apa keadaannya orang itu ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu beda-beda. Beda-beda. Jadi ada orang teman-teman yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sholat malam, dalam keadaan beristighfar, berzikir dan seterusnya. Tapi ada juga yang mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan tertidur. Nah, ini kualitasnya tentu berbeda. Iya, betul. Nah, jadi kita usahakan berburu di 10 malam terakhir mendapatkan Lailatul Qadar, kita maksimalkan. Tentu ada pembahasan lanjutan tentang seperti apa ciri-ciri ya datangnya atau turunnya Lailatul Qadar, kita akan bahas di video selanjutnya. Saya kira demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Sekarang kita lagi di masjid kita di Masjid Tabelalang di Desa Keang. Sini. Ini diskusi ringan ya. Kita membahas tentang Ramadan, dan memang kebetulan kita ada kegiatan buka puasa bersama hari ini di hari ke-8 Ramadan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan edukasi, informasi yang baik kepada kita semua seputar bulan suci Ramadan, dan semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selesai dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat, kuat, dan tentu mendapatkan ampunan, mendapatkan kefadolan-kefadolan yang telah dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tentu dengan kita memaksimalkan, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Demikian video singkat dari kami tentang sharing diskusi tentang Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.